Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, Zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, Ustadz, makasih. Sahabat Alfida TV, kembali bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara Desain, Dialog Santai dan Interaktif. Dalam episode Tokoh Inspiratif, acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif yang menampilkan sisi positif dan pribadi sukses seorang tokoh serta menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan pada kaum muda milenial. Bersama saya telah hadir tokoh inspiratif bidang dakwah nih, luar biasa, yaitu Ustadz Subhi Al-Bughuri ya Satya. Beliau adalah pendakwah milenial sebagai ketua Yayasan Majlis Al-Matsurat. Saat ini aktif juga di berbagai acara televisi. Saya yakin semua orang seluruh Indonesia kenal sama beliau. Karena beliau juga ngisi juri Indosiar, narasumber program Tasbih Indosiar, narasumber Nawa itu Surga Azwa TV, narasumber juga narasumber Muslim Update Azwa TV dan Mengetuk Pintu Hati SCTP Ramadan, yang tentunya kiprahnya mampu memberikan inspirasi dan pencerahan bagi kaum muda milenial. Pada desain ke-15 ini kita akan banyak berdialog Ustadz ke depan 1 jam sampai 1 jam setengahan. Mudah-mudahan Ustadz menyiapkan waktunya untuk kita dulu konsentrasi berdialog. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa pastinya. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, makasih nih Ustadz bisa menyempatkan di tengah kesibukan Ustadz, tapi menyapa murid Alfida, wali murid Alfida dan seluruh elemen bisa disapa sama Ustadz melalui acara Alfida TV. Silakan Ustadz, perkenalkan. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Dalam perkenalan, walaupun tadi sudah disapa dengan salam, ya saya kembali mengucapkan uhayyikum bitahiyatil islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Subhi Al-Bughuri. Mungkin ada yang suka manggil Subhi. Iya betul. Kemarin saya nalar nulis juga tuh Zat. Maaf nih Zat. Atau Subekti gitu ya. Iya betul. Atau Subhi gitu ya. Subhi, ya. Yang tepat adalah Subhi. Iya. Ini mungkin ayah saya mengambil saran dari kakek saya untuk Subhi ya. Dan ini ada ulama ahli usul ya, Imam Tajuddin As-Subki sama ada satu lagi ya, 2 Subki kayak Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli. Dua Jalal ya, ini ada juga 2 Subki, Taqiyuddin As-Subki sama Tajuddin As-Subki. Dua-duanya adalah alim fil usul. Ya, mungkin dulu kakek berharap saat memberikan nama Subki itu seakunu aliman fil fikhi ya.
mungkin pengennya sih alim di dalam fikih gitu ya, karena kita tahu bahwa mungkin kakek saya dulu baca hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada orang itu diberikan pemahaman al-Islam atau pemahaman agama. Dan alhamdulillah benar terbukti ya Ustaz ya sekarang. Ya, itu dia, nama itu doa, karena saya sudah masuk SD, SMP, SMA. Iya, betul. Ya, sesungguhnya jalur yang pendidikan saya tuh dari SD, SMP, SMA, dan SMA-nya jurusan biologi. Tapi kemudian tiba-tiba, ya sebenarnya ya boleh dibilang tiba-tiba split gitu kan, setelah saya pulang kampung ke Bogor, yang kemudian itu menjadi nisbat kepada nama saya Al-Bughuri. Dan terkenalnya sekarang Al-Bughuri. Iya, karena saya ulid tuh di Bogor, Ustadz Nurdin. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu juga karena saya pulang ngelihat kitab-kitab kakek saya yang tidak terbaca gitu kan. Dan waktu itu saya punya keinginan gitu. Karena sepupu-sepupu saya ada beberapa yang masuk pesantren, tapi justru sampai sekarang mereka tidak aktif di dunia dakwah praktis gitu ya. Betul, mereka tetap berdakwah, tapi kan yang menjadi praktisi mungkin saya gitu ya. Nah, jadi itu nama Muhammad Subki, ada kemudian Al-Bughurinya gitu ya. Dan Al-Bughurinya juga orang dulu waktu zaman masih hidupnya Ustadz Jeffrey, orang suka panggil Subki Al-Bukhari juga. Gitu. Sampai sekarang pun masih ada. Iya, ya, betul. Sebetulnya beda gitu ya, karena itu nisbat kepada Bogor sih waktu itu. Iseng aja sebenarnya awalnya. Dan tapi juga nama itu malah yang membuat jadi terkenal gitu ya Ustadz ya. Ya, dan waktu itu belum banyak gitu yang menggunakan seperti itu ya. Sekarang udah banyak saat ngikutin. Sekarang banyak kita dengar. Saya juga Atambuni saat. Oh, masuk. Jadi Ustadz Nurdin Ripaldi, SAG, MPC, Atambuni gitu ya. Iya, betul. Lakin jismuka ghairu tambun ya. Badan ente nahif ya. Jadi Ustadz menginspirasi, dari nama aja udah menginspirasi kan Ustadz. Apalagi yang ini nanti. Jadi dulu juga sempat ditanya sama salah satu dosen. Ya, karena saya sempat nulis Al-Bughuri Kak. Karena itu bukan nama asli kan sebetulnya. Iya, betul. Saya bilang, hada min babit ta'assub, ini karena kamu ta'assub dengan la. Saya bilang, hada min ajlil ma'rifah. Ini supaya orang dikenal aja bahwa saya sempurna gitu. Kan orang-orang kan suka begitu. Nah, itu saya lahir Bogor 7 September 72, walaupun 49 tahun hampir saya tinggal di Jakarta. Betul. Pertama kali saya ngisi di Indosiar tahun 2000. Pakai nama Al-Bughuri, itu sempat kreatifnya bilang karena lahjah atau dialek saya tuh udah tidak seperti orang Sunda. Betul. Ya, udah seperti Betawi, karena kan 49 tahun saya tinggal di Jakarta. Waktu itu mungkin ya 40-an lah, atau 30 sekian umur saya tinggal di Jakarta. Jadi dia bilang, kenapa nggak pakai Al-Batawi, kata dia kan, karena lahjahnya karena kita lama di situ gitu kan. Iya. Nah, enggak, kan banyak juga orang yang misalnya banyak orang yang lahir di, misalnya mungkin lahir di Mekah misalnya kan, tapi karena kakeknya dari mana gitu kan, mungkin Albania jadinya Albani, mungkin kakeknya Turki, ada juga orang di Saudi kan lahirnya di Saudi tapi dia At-Turki namanya, mungkin Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Ya, tapi kemudian dari situlah ya saya berkiprah, itu mungkin perkenalan saya, dan alhamdulillah sejak 2000 sampai dengan tahun ini ya, walillahilhamd ya, itu saya menjalani dakwah di semua menggunakan semua media. Iya, betul. Ya kan, artinya dengan media sosial walaupun tidak sehebat orang-orang, tapi saya punya, ya kan, punya Instagram, punya YouTube channel ya. Di samping
Saya siaran sahur itu mungkin sempat terhenti di tahun 2011 aja, istirahat ya. Tapi dari Jadi tahun pandemi 2000, juga jalan terus nih Sat ya berarti ya. ya kemarin kan juga kita tetap sahur di Ada studio, Indosiar juga tuh. walaupun dengan jumlah yang sedikit. Kabarnya tahun ini juga kita akan ada aksi Asia. Jadi Keren. berarti kalau 2 tahun lalu kita aksi Asia, pesertanya dari Timor Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, ya Brunei, ya kita anggap Asia lah gitu ya. Betul. Thailand sebetulnya juga, tapi nggak kurang orangnya gitu ya, yang mestinya sih dari Thailand Selatan ya, dari Narathiwat atau dari Patani, tapi mungkin kita sulit mencapai mereka. Oke. Keluarga kali Sat ya, disampaikan juga nih. Ya, saya menikah tahun 94, sekarang punya anak 6 ya yang ada. Kan anak 6 Sat ya. Kemarin saya biografi 4 tuh, Pat. Ada nambah kali Sat. Oh iya. Iya. Oh, ini dikoreksi sama istri saya, menikah tahun 93. Oh, 93, iya. Ada istri di samping 94 Sat ya. di depan saya ini, dia kan jadi floor director gitu kan. Iya, benar-benar. Siap. Anak saya yang pertama Abdul Jabbar, lulus UIN, Fakultas Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah. Ikutin Kemudian bapaknya ya. anak yang kedua Abdul Hakim, lulusan Vokasi UI, Universitas Indonesia. Kemudian yang ketiga Abdul Aziz, sekarang kuliah di Al-Hikmah ya. Dan kemudian Hilya sekarang di Madrasah Aliyah Negeri 4 atau MAN 4 ya. Kemudian Hulwah tadi Hilya, terus Hulwa di Pesantren Quran Syahid. Kemudian Abdul Hasib di SDIT Al-Mughni kelas 2. Ya, dan saya karena waktu nikah itu belum kelar S1, ya maka waktu wisuda S1 itu anak saya waktu itu sudah 3, ya kan? Waktu wisuda S1 itu 3, karena saya sempat masuk I'dad Lughawi Al-Hikmah, dulu namanya kuliah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah 2 tahun, kemudian ke Lipia 3 tahun ya, I'dad Lughawi dan Takmili, ya, kemudian baru ke Institut Agama Islam Al-Aqidah ya. Maka saya dapat Fakultas Dakwah, gelarnya Sarjana Sosial Islam dari Al-Aqidah. Sebetulnya saya ngambil S2 juga di situ. Ada beberapa teman yang sekarang sudah jadi doktor ya. S3-nya dari beberapa universitas seperti Universitas Indonesia ya, dan bahkan ada yang keluar negeri. Waktu itu saya belum sempat buat tesis, akhirnya ya nggak dapat gelar masternya di pemikiran politik Islam. Makanya saya di 2019 diajak sama Sahrul Gunawan, Wakil Bupati Bandung ya, terpilih. Terus David Halik ya, untuk kuliah di PT IKI. Sekarang ini ya lagi persiapan nulis. Mudah-mudahan ya. cepat selesai sampai doktornya juga, Zat. Amin ya, karena nggak apa-apa, yang penting sampai akhir, long life education ya kan, madal hayat, sepanjang masa ya. Rencana gitu kemarin sih direktur program juga udah bilang ini bisa diangkat sampai doktoral, insya Allah, semangat gitu. Mudah-mudahan Sat ya bisa cepat amin. sampai profesor kalau perlu Sat di bidang dakwah kan. Keren iya, mudah-mudahan tetap dapat, karena saya S1-nya kan dakwah, S2-nya Quran. Berarti profesor di bidang dakwah kan belum ada kayaknya Sat ya. Mungkin insya Allah ya. Insya Allah Sat. Sat, tadi saya menarik tuh Sat, kuliah sembari keluarga tuh. Jadi bisa jadi ini model ya, artinya bahwa ada paradigma di masyarakat bahwa kalau kuliah udah kuliah jangan keluarga gini-gini. Nah bisa jadi
ini menjadi model ya saat bahwa ternyata Ustadz bisa Iya. berhasil gitu sembari kuliah dan sembari dakwah. Nah, kira-kira apa nih saat supaya anak itu bukan sekedar mengikuti, tapi dia benar-benar punya semangat untuk kuliahnya juga, terus keluarganya juga aman gitu kan, gitu saat. Kira-kira gimana saat? Iya, ini memang sangat berat ya. Tentunya sangat berat gitu. Betul, Kalau betul. orang yang mau menempuh gitu ya, bicara ketenangan dan ketentraman dan bicara waktu itu kan misinya menikah itu adalah misi da'awi, artinya juga untuk berdakwah dan juga untuk ya menjalankan sunnah juga gitu, walaupun waktu itu secara mental, secara materi, sesungguhnya juga belum begitu matang gitu. Cuma kan waktu itu modalnya waktu kita menikah itu adalah iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu fakir, Allah yang akan mencukupkan, dan ternyata memang alhamdulillah sejak itu ya saya walaupun usia sudah liwat bisa masuk Lipia waktu itu, ya kan? Dan ya walaupun pas saya lulus ujian Fakultas Syariah, waktu itu berkonsultasi dengan Dr. Salim Segap Al-Jufri, dulu masih menjadi dosen di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah, ya menyarankan saya untuk mengambil studi yang lebih cepat. Karena memang sudah punya keluarga itu memang cukup berat gitu kan sesungguhnya. Ini memang harus ditempuh dengan perjuangan gitu kan. Tapi memang ya karena ini dua-duanya adalah ibadah, menuntut ilmu ibadah, menikah juga ibadah, pasti Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan-bantuannya gitu ya. Makanya kalau ada keterbatasan ya, misalnya waktu itu kita juga lagi belajar ya, bagaimana juga harus mendidik anak-anak gitu kan, mentarbiyah mereka gitu kan. Ini kan menjadi beban berat lagi gitu kan. Alhamdulillahnya waktu itu kalau waktu di Lipia kan kita dapat mukafaah ya, dapat gaji ya. Malah saya ingat betul waktu istri saya sempat mengalami sakit yang lumayan panjang ya, waktu itu saya mendatangi salah satu dosen ya, Ustadz Al-Atifi dari Saudi untuk minta bantuan dari Sunduk Tulab ya, dari ya kayak apa ya, keuangan yang dimiliki oleh mahasiswa lah ya, untuk minta bantuan ya. Waktu itu saya ingat dikasih bantuan 500.000 saat itu ya, untuk pengobatan istri saya. Itu ya mungkin karena kita berjalan menuntut ilmu, kemudian menikah juga adalah merupakan ibadah, sehingga Allah memberikan juga bantuan-bantuannya saat waktu lagi susah gitu kan. Pernah juga saya misalnya karena pulang kuliah ngajar gitu ya, waktu ngajar itu di rumah nggak ada TV. Terus yang saya ajarin tuh bilang, Ustadz nonton dong di RCTI Profesor Quraisy Shihab tafsir bagus, kata dia. Ustadz belum di TV waktu itu kan? Belum, itu 90-an ya kan. 90-an. Kemudian karena saya nggak punya TV, dikirim TV sama dia, sama yang saya ngajar. Dan itu umurnya nggak sampai sebulan TV. 2 minggu aja kejual gitu kan. Kenapa itu diceritain? Maksudnya ini memang berat. Dan ini kan berat gitu ya kan. Betul. Karena kita kan harus juga membiayai keluarga kan gitu ya. Dan tapi yang namanya pertolongan Allah itu pasti datang ya kan. Pasti datang buat orang-orang yang berjalan di jalan dakwah. Pernah gitu satu ketika saya ngajar di salah satu perusahaan mobil ya, merek terkemuka di Indonesia. Waktu itu mereka nih para apa ya, murid-murid lah dalam tanda kutip ya, mereka bercerita tentang THR waktu itu. Dan THR-nya menurut saya waktu itu gede-gede banget gitu ya. Di rumah saya cerita sama istri, kemudian dia bilang,
Ya, ya itu kita juga insya Allah akan dapat yang lebih besar gitu, karena kita kan Iya, karyawan Allah gitu kan. betul betul. Mereka Employee of Allah. karyawan sama perusahaan aja dapat gede, kita apalagi Betul betul. orang yang bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada kisah lucu menarik tahun 2000 gitu ya. Tahun 2000 itu waktu anak saya yang nomor 2 yang lulus dari UI, Abdul Hakim namanya, itu kena demam berdarah waktu itu. Dan itu beneran kita keliling-keliling rumah sakit, mereka minta deposit 1 juta. Waktu itu duit kita tuh cuman ada 500.000. Betul. Bahkan ada rumah sakit yang deket, dia bilang penuh, selalu alasannya penuh. Satu minta deposit 1 juta, itu adanya, kalau rumah sakitnya saya sebut, pasti itu ngetop banget gitu ya. Ngetop banget, terkenal sekarang Zat. Kita terkenal juga nih TV kita. Iya. Terus saya bilang, nggak punya, kalau 1.500.000 ada. Oh nggak bisa, itu ya kayak requirement dari rumah sakit gitu. Gitu. Iya. Terus dia bilang, Bapak punya asuransi nggak? Nggak punya. Gitu. Emang kerja di mana? Ya saya kan kerjanya kan melayani umat. Saya bilang saya bekerja untuk Allah. Ya entah dia bercanda apa enggak. Wah kalau gitu cari aja rumah sakit Allah gitu kan. Dan ternyata subhanallah itu dari pagi ya. Kita keliling-keliling rumah sakit, jam 3 sore akhirnya nyasar kita ke RSCM. Dan waktu itu karena memang lagi wabah juga demam berdarah, itu sampai lorong-lorong memang penuh gitu ya. Dan disitulah ada ya masya Allah lah, pertolongan Allah gitu kan. Pak nih, dia bilang kenapa baru dibawa jam segini? Wah dari pagi saya muter rumah sakit. Itu banyak cerita lucunya banget di situ aja. Karena dokter bilang, coba lihat mau kelas 1, kelas 2, apa kelas 3. Saya bilang kelas 3 aja dah, biar cepet lulus, aneh bilang gitu kan. Padahal kelas 3 kan kita tahu paling murah gitu kan. Nah, masuklah. Kemudian alhamdulillah diinfus, anak saya sudah kelihatan ada darahnya lagi. Karena tadinya udah pucat. Kemudian di hari ketiga kalau nggak salah pecah tuh pembuluh darah. Alhamdulillah di perut gitu kan. Masih kan alhamdulillah banget tuh saja. Iya, karena ada yang di otak. Kalau yang di otak udah innalillahi gitu kan. Iya betul. Nah setelah kita masuk ke ruang ICU, kemudian ada masa kritisnya. Dan itu saya nyaksiin betul tuh masa kritis udah hampir tenet, dokter udah ngumpul, perawat udah, tapi alhamdulillah dia naik lagi. Berarti dia sudah melewati masa kritis. Masuk di hari kelima di ruang perawatan, ya kan, anak udah kelihatan sehat dan ini juga sudah bilang bahwa ini udah bisa pulang. Nah, di sini nih udah bisa pulang, bingung duit kita cuma 500 gitu kan. Duit cuma 500 gimana nih? Akhirnya saya masuk ke administrasi, nanya berapa yang harus kita bayar. Ternyata waktu itu 1,5 juta. 1,5 juta. Masih kurang 1 juta. Masih kurang. Akhirnya kita ke ruang, saya ketemuin istri, waduh gimana nih 1,5, kita punya 500 gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah karena kita ngajar ya, kita kan ngajar, rupanya tetangga datang, murid-murid datang, jenguk. Itu ada yang bawa makanan, ada yang bawa mainan, ada juga yang nitipkan sejumlah uang ternyata gitu kan. Begitu dibuka ya, itu ada di samping mainan makanan tuh ada uang, kita hitung tuh 2 juta lah kira-kira. Lewat tuh saat berarti. Ya makanya kemudian saya bilang sama istri saya, alhamdulillah anak kita sakit untung 500 kan gitu. Skenario Allah indah ternyata saja. Skenario Allah. Ini kenapa mungkin yang nggak selalu indah, tapi saat kita melewati kesulitan-kesulitan itu di ujung jalan itu selalu ada keindahan. Ya kan, selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kontennya nih, pertolongan Allah. Malah uang saya 500, ada lebih 500 jadi 1 juta gitu kan. Cuma prosesnya ya lewat
lewat diuji dulu dengan satu musibah. Dan saya pikir ini adalah miniatur kehidupan kita. Selalu kan begitu. Inna ma'al usri yusra, ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada repetisi di situ, ada taukid pasti. Di situ punya makna penekanan bahwa yang namanya kemudahan itu berjalan beriringan dengan kesulitan itu sendiri. Betul. Ya kan, fa inna ma'al usri yusran, bukan fa inna ba'dal usri yusran, tapi fa inna ma'al usri yusran. Itu sampai diulang 2 kali. Dan itulah mungkin ya mungkin cerita-cerita yang selalu saya sampaikan ya kepada beberapa orang ya, termasuk anak saya yang pertama yang sudah nikah gitu kan, dan termasuk beberapa orang ya, dan tidak terkecuali mungkin kalau sekarang yang lagi viral ada artis ya, Lesti sebagai host di acara Saya Tasbih setiap pagi jam 6 pagi di Indosiar sama Bilar. Itu awal-awalnya mereka nggak itu ya, memang itu sebuah settingan gitu kan, walaupun akhirnya kemudian mereka bilang ini sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu Bilar bilang, saya baru 24 atau 25 ini, kayaknya target saya 28. Saya sampaikan ya kan kepada dia, udah bismillah, ente udah punya segalanya. Saya dulu belum punya apa-apa. Gitu kan, ente sekarang udah punya rumah, udah punya ini. Udah, apalagi sekarang mungkin anak-anak millennials ya, kadang-kadang asik dengan kehidupannya ya, jarang memikirkan, apalagi misalnya hari gini kita nikah muda gitu kan, kita khawatir nggak sempet merasakan bagaimana manisnya masa muda gitu. Ada yang dikhawatirkan kehilangan masa muda tersebut gitu ya, dan akhirnya mereka nanti aja dulu lah, nyantai-nyantai aja dulu. Ya ngapain sih buru-buru, padahal saya bilang sama mereka, ayo bismillah, fastabiqul khairat. Mungkin ente kalian berada di dunia yang entertain kayak gini, mungkin ada orang yang bilang kamu lagi di puncak karir, kalau kamu menikah karir kamu akan melandai, ya kan? Jangan takut, Allahu huwar razzaq, karena yang memberikan rezeki adalah akhirnya Allah. Lamaran jadi sedia. Udah ya kan, bahkan orang bilang kayaknya sudah menikah juga mereka. Gitu. Ustaz, ini menarik nih Ustaz, karena kita pengen banget ini jadi model ya Ustaz, benar-benar jadi model buat kita murid-murid Al-Fida dan sebagainya. Artinya tantangan yang luar biasa kan, spekulasinya tinggi ketika kita ngambil kesimpulan untuk menikah sembari kuliah. Nah, saya ingin ini Ustaz, ini saya yakin ada hubungan dengan peran orang tua nih, sehingga Ustaz begitu tangguh gitu ya menghadapi hidup di saat luar biasa permasalahan hidup, tapi tetap berprestasi. Ini yang menjadi unik kan. Nah makanya kira-kira gimana nih Ustaz, orang tua di masa kecilnya Ustaz, di masa remaja, bahkan sampai menjadi sosok yang mandiri akhirnya. Kira-kira gimana Ustaz? Memang mungkin kalau saya mau ceritakan tempat kita tinggal ini, daerah Tomang. Betul. Sebelah sini Roksi, Grogol, Tanah Abang. Pusat kota banget, bener-bener. Jarak saya rumah ke istana itu hanya 2,5 kilo. Rumah saya ke istana presiden ya. Dan lari Monas. Kita kalau Ahad pagi biasanya lari ke sana. Iya betul. Kita nih memang ada di hub ya, ada di benar-benar center. Betul. Jakarta, ya kan, kalau ada orang bilang, kamu tinggalnya di mana? Saya tinggal di Jakarta. Tapi begitu ditelusuri ternyata Tangerang. Nah, Bekasi. Ternyata Cibubur. Ternyata Bekasi. Kalau saya, mungkin orang bilang, ana askun fi qalbi Jakarta. Emang benar-benar di jantungnya Jakarta. Iya, betul. Dan kita tahu dari saya SD SMP aja tuh yang namanya narkoba di sini pusatnya. Oh, gitu ya Ustaz. Ya kalau kita cerita Allah yarham Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, itu tinggal juga, dia kan daerah kota yang memang namanya daerah di Budi Rahayu, yang memang juga yang namanya tawuran, yang namanya narkoba, yang namanya minuman keras, itu memang sangat marak gitu. Saya kalau SD mau jalan lewat gang gitu ya, itu orang nyuntik narkotik tuh udah menjadi pemandangan hari-hari gitu kan ya. Ini memang
orang tua saya sangat mutawadhi, ya, sangat sederhana dengan pekerjaan yang juga sangat-sangat sederhana, tapi mungkin rahasia yang saya ambil dari apa yang mereka berikan adalah cinta, ya, cinta dan kasih sayang, ya. Karena ayah ibu saya tidak sekolah tinggi, ya. Bahkan kalau sekolah rakyat itu, kalau kita padankan sekarang kan cuma SD. Walaupun kayak ibu saya belajar sama kakek saya gitu, sama bapaknya, ya, yang memang seorang muallim gitu kan, sehingga dia baca Quran ngerti. Saya hafal Quran juz amma itu waktu saya sama ibu saya, belum bisa membaca tulis Arab. Ibu tuh sudah ngajarin kita hafalan gitu, iya, kan. Betul. Nah, mungkin berangkat dari situ, ya. Maka lingkungan yang kayak gitu, tawuran segala macem, ya, kita tuh ngelihat golok bersiliweran, pedang itu udah biasa, udah biasa. Bahkan belum lama waktu saya bangun rumah anak saya di sebelah itu, malam-malam tuh ada tawuran, belum lama tahun 2018 lah gitu ya. Wah, pedang itu sudah berkilat-kilat, sampai tukang yang kerja di situ ada yang besoknya tuh pulang nggak pakai izin sama saya, langsung dia kabur saking takutnya dengan lingkungan kita gitu ya. Kalau kita mungkin udah biasa nih. Oh, kita udah biasa ngelihat golok nih gitu kan. Nah, dari situ ya memang pertama cinta, yang kedua doa. Itu ya, kita tahu kan bahwa dakwatul walid li waladihi mustajab, ya kan, doa orang tua untuk anaknya adalah mustajab. Maka ya la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Kita jangan doain jelek buat harta kita, buat diri kita, buat anak-anak kita, ya kan, doakan selalu yang baik. Mungkin sepertinya itu modal. Sampai sekarang ibu saya dan bapak saya, ya, mazalu ala qaidil hayat, mereka masih hidup dan alhamdulillah diberikan kesehatan. Ya, terutama umi saya itu kalau jam 3 tuh udah rutin Yasin, Ar-Rahman, ya kan. Amalan orang tua dulu yang kalau itu dijadikan sebagai wirdul yaumi, ya, wirid harian, ya, wirid Qur'ani, ya. Walaupun misalnya kita baca Al-Waqi'ah, Tabarok, mungkin orang bilang baca Quran semuanya, ya bagus, tapi kan orang juga mungkin mau punya satu unggulan, ya, yang bisa menjadi penyemangat untuk beribadah kepada Allah. Ya itu mungkin, ya, dari doa-doa itu, dari cinta. Sehingga saya ingat waktu SMP saya ditantang sama teman-teman, karena saya dikasih uang walaupun gak banyak tapi cukup untuk naik bis. Tapi teman-teman bilang, oh, lu jangan jadi bencong, kita naik trailer, lu ada mobil gede, yang kita kalau pulang tuh naik dan lari, ngejar, nggak nyetop, jadi mobilnya lagi jalan, kitanya lari, kemudian loncat, dan turunnya juga gitu, malah turunnya ditantang satu kaki dari trailer yang sedang berjalan itu, ya kan, dan itu pernah saya okein, ayo, dan ya itu apa ya, qadarullah pada waktu itu yang nantang saya itu nyangkut pahanya di ujung trailer itu sehingga terluka dia. Ya, saya loncat langsung sat, ya kan? Langsung naik ke atas trailer itu, dan ya yang kayak gitu ya memang biasa, tapi itu dia doa orang tua. Ya mungkin dia selalu bacain, selalu ya Allah selamatin, mungkin nggak bisa, ya cuman modalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu aja yang membingkai kita, ya kan? Dan itu yang menjaga kita. Betul. Ini unik kan, di tengah komunitas yang luar biasa, harus berjuang kita untuk keluar dari komunitas itu. Tapi lahir seorang pendai yang sekarang terkenal di Indonesia gitu ya. Artinya maksud saya kan suatu hal yang anomali banget, berbeda dengan lingkungan awal. Nah, kira-kira nih saat lahir untuk punya berpikir sebagai pendai dengan lingkungan yang tadinya seperti itu kan sesuatu yang
Sangat biasa kalau di pesantren ya di pendai wajar lah saat. Nah ini Mhm. kira-kira apa nih saat yang melatar belakanginya sehingga kita punya semangat untuk ke situ gitu. Kira-kira gimana saat? Ya, yang pertama pasti hidayah. Hidayah pastinya. Hidayah Ya. itu kan hak prerogatifnya Allah, Tapi nggak ada bisa proses hidayah yang Ustadz ya, ceritakan yang nih. yang 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 nomor satu memang itu, Betul betul. ya kan? Artinya semua juga atas, bimbingan Allah Bimbingan Subhanahu. Allah benar. Karena saya di kelas 1 itu SMA, Betul betul. saya masuk teater Hmm. dengan gaya, anak teater. Iya betul Oh, pakaian segala macam. Kita tuh makin kumel kayaknya makin hebat gitu kan. betul betul. Bahkan waktu itu ada pelatih teater saya tuh sutradara. Waktu itu TV itu baru TVRI ya. Betul. Sutradaranya tuh dulu ada film kayak Si Midun, kemudian mungkin ente udah lahir apa belum tuh Ustadz Nurdin ya kan? Iya. Dulu ada Kedasi. Ah, betul saat. Ada saya Oh, juga itu tahu. sangat ngetop dulu kan? Betul betul. Itu sutradaranya pelatih teater saya. Iya. Dan dia bilang, Betul. saya itu calon aktor terbaik tahun 90 di festival teater remaja. Betul Dia betul. sempat ngomong gitu, tahun 90 ya. Tapi justru di tahun itu, saya malah justru bikin kelompok studi Islam di sekolah, di SMA. Gitu ya. Ya Itu karena, hidayah itu ya. itu kan awalnya. Betul. Kemudian karena di kelompok studi Islam di SMA 33 Cengkareng itu kemudian kita bilang bagi-bagi tugas. Teman saya ngambil fisika, ya kan, ada yang di ITB, kemudian ada penulis sekarang ya namanya Pak Agung Pribadi, dia di timnya dulu sih di timnya Asma Nadia, saya nggak tahu ya, Ustazah Asma Nadia, penulis itu kan bukunya sering dibikin film dan disinetron kan gitu ya. Dia ngambil di sastra UI, terus semua bagi-bagian tugas tuh. Nah, saya kebagian jurusan agama, tapi itu justru jadi, oh saya mau masuk jurusan biologi deh di IAIN dulu ada tadris biologi, tapi pas di tahun itu malah dihapus gitu kan, nggak ada waktu itu. Iya. Ada Akhirnya lagi sekarang saat akhirnya. sekarang ada lagi, Iya, betul, lagi. Waktu tahun itu malah pas dihapus gitu kan. Iya betul. Ya udahlah, akhirnya saya belajar di beberapa lembaga pendidikan bahasa Arab ya, termasuk ya alhamdulillah yang gratis itu kan Lipia ya kan. Terus pernah juga saya di pendidikan kader Mubalik Al Azhar ya, kemudian sampai sampai kemudian alhamdulillah bisa belajar. Nah, jadi memang pertamanya memang hidayah. Yang kedua, mudah-mudahan ya dulu tuh husnun niyah. Ya, niatnya memang baca ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Jadi kalau waktu nikah saya baca ayat iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli, kalau kamu fakir Allah yang akan cukupkan. Iya kan? Dan kalau waktu saya belajar, boleh aja orang belajar macam-macam. Ya kan? Tapi kalau lihat Quran, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, siapa yang paling bagus perkataannya selain dari orang yang mengajak atau menyeru ke jalan Allah. Waktu itu nggak ada kepikiran popularitas, nggak ada pikiran macam-macam, tapi waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya kan, siapa yang paling bagus? Oh, berarti ini. Walaupun kan teman-teman saya yang jurusan fisika, jurusan biologi, jurusan kimia, ada juga yang berdakwah. Malah teman saya lulusan IKIP waktu itu ya, jurusan matematika, hafiz Quran dia. Ya kan tidak menghalangi, tapi yang penting dakwah gitu kan. Nah, itu mereka jurusan matematika ya menjadi ustadz. Ada teman saya dari STAN kemudian menghafal Quran dalam 2 tahun aja dia udah 30 juz gitu kan. 1 tahun udah 15, cepat banget kan gitu ya. Mungkin karena berangkatnya dari husnun niat. Niatnya memang bukan mencari duniawi waktu itu, tapi memang ayat itu waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah ya. Maka di samping hidayah, kemudian bagi-bagian tugas ya kan. Dan akhirnya saya terjebak di dalam
kumpulan orang-orang soleh gitu kan, karena waktu Terjebak yang kuliah. dinikmati Iya, gitu. waktu kuliah dulu di Lipia ketemu sama orang-orang alim, kemudian banyak mereka dari pesantren, ya kan? Waktu di pendidikan kader Mubalik Al-Azhar juga ketemu sama orang-orang yang dulu belajar di pesantren, orang-orang alim, banyak malah kiai gitu kan? Jadi waktu kita ditebus tuh saja dengan Ya, ketemu beliau itu. alhamdulillah, ya kan? Dan Ya, itu betul. adalah satu ya satu berkah, ya kan? Betul, betul. Nah, Saat justru, ini ada yang menarik nih, saat setelah saya browsing, terus saya pengen banyak tahu tentang Ustadz, ada satu kalimat yang indah nih kayaknya buat Ustadz nih. Ustadz dikenal sebagai dai yang mempunyai gaya ceramah yang mendinginkan dan menyejukkan, dan dibingkai dengan selera humor yang intelek. Kalimatnya indah nih, Ustadz. Masya Allah. Saya aja merasa tersanjung kalau beneran begitu ya. Nah, makanya maksud saya, ini kira-kira gimana nih, Sat? Ini kan apresiasi umat terhadap Ustadz Ya. nih. Karena saya ini baca di browsing nih, Sat. Bukan ini saya YouTube. Dan saya mengiyakan. Makanya saya tanyakan, kira-kira dapat ini dari mana nih, Sat? Sehingga bisa sekarang framingnya seperti itu. Gimana nih? Walaupun saya bergaul dengan FPI, dengan GPI, dengan MMI, dengan NU, Muhammadiyah, Persis, ya. Ada juga dulu murid saya itu dia HTI misalnya. Kan saya bergaul dengan orang banyak, tapi memang model saya dari dulu tuh seperti itu. Iya, karakter berarti ya, Zat? Karakter. Memang saya kan seperti itu dari betul. Dan ketambahan lagi, misalnya gini. Ada pengalaman maaf ya, ada pengalaman waktu sholat Jumat, orang berbicara misalnya terlalu personal ke orang lain, atau menurut saya bikin gelisah sebagian jamaah. Maka kemudian saya memilih gimana ceramah itu yang nggak bikin gelisah orang. Betul. Menyejukkan tadi ya, Zat. Nah, jadi itu satu. Apalagi Jumatan, waktunya ringkas. Jangan bikin orang yang dengar kita tuh gelisah. Apalagi misalnya lagi musim pilkada atau pilpres. Saya punya pilihan. Saya menyampaikan bahwa agama menyampaikan pesan, kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk mencari pemimpin yang baik. Tapi kemudian juga jangan bikin sebagian jamaah yang tidak sepakat dengan kita tuh gelisah. Nggak tentram. Ya, tapi gimana kemudian kita mencoba merajut, menjahit, ya kan? Apa yang ada. Dan itu sudah sejak awal model saya begitu. Dan sebelum saya menjadi dai, kan tadinya saya teater, komedian juga. Oh itu berarti ada garis benangnya itu satu, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Saya tuh kan sebelum jadi dai, tadinya kan teater. Betul. Terus juga waktu SMP saya pernah ikut lomba lawak di radio SK. Dulu bagi top. Emang SK itu saya tahu saat zaman itu kan. Jadi waktu zaman Pak Miing, Pak Didin, Pak Unang itu lagi top-topnya. Top-topnya betul. Dan mau tahu teman kompetisi saya siapa waktu itu? Siapa tuh, Sat? Juaranya waktu itu adalah mungkin master komedian sekarang ini, ya kan? Komeng. Iya. Itu adalah lawan gitu kan waktu itu. Dan beliau yang juara, ya. Betul. Diamor bersama Pak Jarwo Kuat, sama Rudi Sipit, ya. Sama satu lagi, Allahumma sholli ala sayyidina. Saya lupa tuh, ada juga sekarang jadi artis juga. Nah, jadi itu saya pernah satu pentas lomba, ya. Betul. Nah, kemudian setelah saya jadi dai, saya tinggalin semuanya. Betul. Nah, di tahun sekitar 2006, ya, saya berangkat haji, ketemu sama seorang sutradara. Ketemu sutradara, ternyata
setiap ceramah saya di Mekah selama 26 hari, Mekah, Madinah, itu dicatat sama dia. Ya, dia bilang, "Ini lucu nih kalau dibikin tayangan." Betul. Gitu kan. Akhirnya saya dipertemukan sama Bang Komeng kembali, gitu kan. Ketemu lagi. Dan ya kalau kita mau lihat ya, ada beberapa acara saya waktu itu, warawiri, kemudian kolak candil, anak bertanya pada bapak, depan masjid, itu semuanya adalah sketsa-sketsa yang dilatar belakangi oleh ya kayak misal tayamum. Betul. Kita mau bahas tayamum nih, ya kan? Mm-mm. Tapi kemudian kita bikin ceritanya Komeng sama Adul lagi tayamum, tapi Betul. caranya salah, ya kan? Iya, Si betul. Adul lagi dijejel-jejelin debu sama Komeng, ya, mukanya juga sudah aur-auran debu. Kemudian saya tanya, "Meng, lagi ngapain?" "Lagi tayamum, Pak Ustadz." "Lah, kenapa tayamum?" Kata Komeng, "Air mati." "Ya cari dong, kalau masjid kita mati kan masjid sebelah mungkin enggak." "Udah Pak Ustadz, nih di kampung kita nih mati semua air." "Jangankan masjid kita, tukang catat pamnya aja mati." Gitu. Komeng tuh ngomong, ya kan. Habis itu, "Tapi ini si Adul kenapa jadi berantakan debu begini?" "Tayamum Pak Ustadz, tayamum kan pengganti wudhu," kata dia kan. Iya betul. Iya, tapi yang namanya tayamum bukan begini, gitu kan. Baru Ya dijelaskan. baru saya jelasin, Iya. cuman muka sama tangan doang, enggak pakai kumur-kumur begini, gitu kan. Adul udah belepetan, "Jadi gimana nih Pak Ustadz?" "Ya bukan begini caranya, bersihin dulu," katanya. Wah, udah acak-acakan. Nah, baru kemudian ada hikmahnya, ada hadisnya. Dan itu, kejadian itu saya saksiin dalam penerbangan. Ya, ada orang tayamum pakai telinga, pakai kaki diusap. Nah, kemudian saya angkat. Oh, baru saya jelasin tayamum tuh gini. Ya, yang jumhur dia sampai sini. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Al-Fiqh Sunnah Syed Sabiq, dia boleh sampai Al-Kaf di sini. Nah, tinggal kita lah caranya begini-begini. Masuk pesen, ya kan? Kemudian dan itu kena banget dalam dakwah Satya. iya, mimpi buruk gimana? Iya betul. kan? Mimpi buruk gimana? Itu kita bikin sketsanya. Kalau Komeng kan emang udah masternya komedian. Masternya dia. Lucu. Waktu cerita poligami aja lucu banget kalau menurut saya. Ya, karena Adul poligami ceritanya. Ya, dia punya 2 istri. Ya, terus ribut. Ya, kemudian Komeng yang mendamaikan. Wah, di situ udah lucu banget. Terus saya hadir karena Komeng pasti mendamaikannya masalah kan kalau dia. Terus diomelin. Itu ada Trans TV, Trans 7, Global TV. Nah, ya itu yang sketsa-sketsa itu di 3 TV itu, ya. Pernah juga di SCTV, tapi bentuknya sinetron, pengen jadi orang bener. Itu tahun 2013. Itu sama juga saya, Kang Diki Chandra, kemudian Sule, ya kan, main di pengen jadi orang bener, PJOB namanya. Nah, ya karena memang background saya teater, background saya juga sempat jadi komedian, maka kadang-kadang kita kemas itu ya kan, untuk ya kan orang boring juga kalau mungkin dengerin dakwah aja, ya kan. Nah, kita kemas lah gitu. Bahkan mungkin PTT tahun ini Para Pencari Tuhan di SCTV itu udah yang ke-14 ya. 14 tahun ya, alhamdulillah saya selalu diajak juga oleh Pak Haji Deddy Mizwar. Kadang-kadang ini gimana nih ya kontennya gitu kan. Wah, saya seneng banget. Terus di Mengetuk Pintu Hati itu juga bikinan Pak Haji Deddy Mizwar ya. Ada sketsanya, kemudian saya juga memberikan satu benang merah atau poin dari tayangan yang sifatnya kadang-kadang komedi religi. Ya mungkin dari situ ya. Betul. Kita kemas dan sampai di beberapa momen gitu ya, kita selalu mengemas acara atau tayangan yang
maunya sih segar. Orang tuh nggak problem. Apalagi di TV itu kan tipis-tipis dakwah, ya kan? Betul, betul. Sekarang media sosial sebetulnya lebih luas sebetulnya ya. Walaupun kadang-kadang kita juga suka cemburu kalau tayangan agama itu kan penontonnya lebih sedikit gitu. Ada ustadz curhat sama saya, Ustadz saya bikin YouTube yang nonton 3 orang, ya itu juga istri saya, anak saya, sama bapak saya Iya, katanya kan. selesai sudah, bubar aja. Tapi saya bilang nggak apa-apa, bikin aja terus. Bikin aja. Tapi memang cari yang kreatif. Memang saya juga kadang-kadang belum menemukan gitu kan. Karena misalnya sekarang ada beberapa ustadz yang sudah sangat top sekali di media sosial gitu. Karena saya kan memang lahirnya di televisi, ya. Betul. Tapi Dan sekarang bisa jadi menarik Ustaz. Diterusin di YouTube. televisi ya, televisi dan media sosial karakternya beda Ustadz sebenarnya. Betul, iya. Kalau televisi itu orang kan dulu bilang bahaya nih televisi, tapi sungguhnya lebih bahaya media sosial. Betul, betul. Televisi sebahaya-bahayanya dia masih ada quality control. Dia masih ada sensor. Benar dan tidaknya. Masih Iya, ini layak atau tidaknya. Iya, Saya mau kasih contoh misalnya nih, waktu di RCTI stasiun Ramadan, saya Komeng, Raffi Ahmad, Ucok Baba. Ya, misal ya. Bang Komeng lagi nuntun Ucok Baba, set dibawa. Raffi Ahmad nanya, mau kemana Bang Komeng? Mau buang sampah gitu kan. Padahal yang dituntun kan Ucok Baba. Itu kena sama KPI, Komisi Penyiaran. Itu pasti disemprit. Dianggap sampah berarti. Iya, karena kan itu kayak gitu. Nah, kalau medsos sekarang siapa yang Bebas, siapa yang mau koreksi? Orang mau bikin konten demi subscriber, ada orang yang rela pura-pura mati dengan tertusuk pedang di belakangnya, udah bikin heboh. Bagiin daging korban sampah. Ada beberapa YouTuber rela bertelanjang, ya kan? Semakin telanjang semakin banyak subscriber dan viewernya. Nah, ini tidak ada kontrolnya. Ya, kalau apa ya, kalau di TV ada semacam parental control ya. Ini U13, U14, U15, U17. Sekarang medsos semua orang bebas. Bayi aja udah bisa buka konten yang mungkin tidak layak buat dia. Maka ini peranan kita mungkin para asatidzah ya, ustadzat untuk lebih inovatif tanpa melanggar ketentuan syara ya. Ya, dan ini pinter-pinter cerdasnya kita. Misal saya juga dikritik, Ustadz kenapa ente main sama mereka bilang ahlul fiski wal lagwi. Mereka tuh orang-orang aduh begini. Saya bilang kalau ini dunia yang begini dahsyat ya, begini dahsyat, kalau tidak mengajak mereka kepada kebaikan, karena mereka itu kan pelopor, mau jadi jelek mereka pelopornya, mau jadi rusak mereka pelopornya. Ya kan kemarin aja tuh rame saat ada sinetron atau apa tentang orang yang keranjingan drama Korea, itu dibully habis-habisan sampai kayak gitu. Orang tuh syiddatul hubbi wa ta'alluq ya, bagaimana mereka sangat mencintai sampai bintangnya aja nggak boleh dikritik, sampai apanya aja nggak boleh dikritik. Wah, ini kan jadi sangat luar biasa. Waktu zaman boy band Smash gitu ya, saya ingat betul mereka anak-anak muda ya, waktu itu ke Bengkulu satu pesawat saya sama mereka. Itu kan mereka diam dulu di pesawat, saya duluan turun. Itu di bawah anak-anak ABG itu waktu itu ya sekitar tahun berapa 2017-an gitu. Wah, histeris banget. Saya bilang ya Allah, ini kekuatan ya mereka bisa menjadi sihir bagi anak-anak kalau merekanya baik, kemudian mereka mau berdakwah atau mereka mau ngajak orang ke jalan kebaikan. Ini kan akan banyak sekali followers yang akan baik gitu. Saya aja alhamdulillah sama misalnya Lesti, bayangin followersnya itu kan jutaan, bahkan sampai mau puluhan juta. Ya kalau diikuti oleh 10 juta orang itu pakai hijab gara-gara idola mereka pakai hijab, itu kan akan memiliki efek domino yang bagus, ya kan? Ya kita memang kalau dikritik ya namanya orang berbuat pasti ada salahnya, tapi kita punya tujuan bagaimana supaya
dakwah ini tersampaikan, ya kan. Kalau ada kesalahannya kita mohon maaf, karena namanya kalau orang diem ya nggak ada salahnya. Kalau kita kan bergerak pasti, itu nggak gitu dong, itu salah. Oh iya iya, kita minta maaf, besok nanti kita perbaharui. Betul, Sat. Jadi gini, Sat, yang kalau saya lihat tadi itu kan wajar sekali kalau ada benang merahnya, karena kita ada kompetensi ya, Sat. Kalau dibilang tadi selera humornya ada, terus penyejuk dan sebagainya, ada benang merah yang saya ceritakan barusan. Nah, justru yang ingin saya menarik nih, setiap yang viral nih, Sat. Kan viral tentang lomba dai, viral tentang dangdut gitu ya, banyak dan sebagainya. Selalu Ustadz hadir menjadi ustadznya. Nah, ketika dai Indosiar, Ustadz masuk di dalamnya. Terus ketika tasbih, Rizky Bilar lagi rame di mana-mana, Ustadz tampil sebagai dai-nya juga. Kalau saya lihat benang merahnya itu kan selalu ada, Sat. Karena Ustadz memang dari awalnya emang ada gaulnya gitu ya, sehingga masuk ke dunia milenial. Nah, kira-kira apa pertama kali Ustadz dilirik oleh dunia televisi sebagai solusi untuk dai-dai di dakwah di TV itu kira-kira gimana tuh, Ustadz? Awal pertamanya? Ya, saya pertama masuk televisi itu tahun 2000. Nah, tahun 2000 ya. Dan itu karena demo. Jadi waktu itu stasiun Indosiar mau menayangkan satu film yang kalau nggak salah itu film yang menyinggung umat Islam. Maka kita datang ke sana. Dan ternyata luar biasa Indosiar, mereka menerima kita, dan film Yahudi kalau nggak salah yang waktu itu ada penghinaan terhadap Islamnya, yang waktu itu padahal sudah ada sponsornya, udah siap tayang, tapi karena kita waktu itu usul supaya tidak ditayangkan, mereka nggak menayangkan. Ya kan, dan saat itu dari beberapa orang, saya juga termasuk orang yang waktu itu menyampaikan pendapatnya. Menurut mereka mungkin saya tidak terlalu keras, karena ada yang marah-marah kan, ini kenapa mau dibikin, ente ini agen misalnya, atau antek-antek Yahudi. Saya waktu itu cuma bilang ya kan kita ini penonton televisi Anda, ya maka ya jangan cederai kami atau jangan bikin kami sakit menyaksikannya. Nah, karena kita merasa bagian dari mereka, keluarga mereka, ya kan? Oh, ini dianggapnya bersahabat gitu kan. Udah. Ya karena kita kan dakwah kan gitu, ya kan? Strategi dakwah juga. Apa yang mau dicapai kan, goalnya kan begitu, ya kan? Akhirnya kemudian dari situlah saya bersama waktu itu Mas Bagus ya, Haji Bagus Dwi Bagus MB ya. Waktu itu yang bertanggung jawab urusan agama. Waktu itu saya punya acara pertama mungkin waktu itu yang baru keluar itu yang lagi ngetop pas mulai Agim sama Allahyarham Kiai Haji Arifin Ilham ya. Di tahun 2000-an. Kemudian saya masuk belajar dari kisah setiap pagi di Indosiar waktu itu ya, udah mulai. Kemudian di tahun 2002 saya waktu itu ada acara Grebek Sahur, saya Gugun Gondrong sama Ucok Baba, Adi Bing Slamet ya. Itu di 2003, 2004, 2005 ya. Kemudian sejak itu di hampir ya 2006, 2007, 2008 tuh ada hampir semua stasiun televisi saya ngisi tiap pagi, gitu kan. Nah kemudian kemudian setelah itu ya udah akhirnya terus ya, mungkin waktu itu karakter yang cocok ya, karena kan semua juga ngelihat dari karakter. Oh ini kayaknya cocok nih karakter ya, karena saya bawain berbagai model sesungguhnya ya. Ya, mengetuk pintu hati itu lebih kepada renungan misalnya kan. Terus kalau yang lain kan ada yang memang diharapkan cair gitu kan. Pernah juga di beberapa stasiun kita bahas fikih ya, kecuali di Ajwa TV nih, ini grupnya MTEK ya, grup Indosiar SCTV, ada Ajwa TV namanya, saya ngasuh rubrik fikih Nawaitu Surga, itu memang berat. Memang fikih gitu kan. Betul. Dan narasumbernya aja
itu mungkin yang baru S2 saya. Selebihnya tuh Profesor Nasaruddin Umar ngisi tasawuf. Ya, rektor PTIQ, rektor saya. Kemudian Doktor Kiai Haji Mukhlis Hanafi LCMA. Itu S1 artinya iya, dilevelkan, selevel iya. kan. Beliau itu S1, S2, S3 jurusan tafsir dari Al-Azhar, ya kan? Betul. Ada Habib Al-Bahar dari Yarmouk University di Syam, ya kan? Oh, itu juga doktor gitu kan. Nah, itu memang di situ diharapkan lebih dalam. 1 jam tanpa iklan. Betul. Ya kan? Nah, kalau yang selebihnya kan kebanyakan mungkin emak-emak. Ya, kadang saya masuk di sinetron juga, ya masuk di apa? Karena skripsi saya dulu peranan sinetron dalam dakwah, kemudian di tesis yang alhamdulillah kemarin sudah diterima juga, ad-drama fil Quran, ya, ad-drama awil masrahiyah fil Quran, drama atau masrahiyah di dalam Al-Quran. Nah, orang lebih banyak menghabiskan waktu nonton televisi sekarang. Betul. Maka gimana kemudian kita bikin tayangan yang menjadi tuntunan, gitu kan? Ya, tontonan yang menjadi tuntunan, karena orang kadang-kadang hadir di majelis kurang apa ya, apalagi di masa pandemi sekarang ya, justru orang sekarang menggunakan TV dan media sosial untuk mencari ilmu. Nah, kalau salah mereka mengambil, wah, ini kan akan menjadi bahaya. Ya, makanya disitulah saya berjuang, ya, mudah-mudahan ada banyak orang yang mengambil pelajaran. Kalau misalnya ya, Instagram saya dari 130.000 followers, sekarang itu 320.000 followers. Itu ada kenaikan 100%. 100%. Itu milenial. Betul. Rata-rata ya? Iya, hampir 200.000 orang dalam waktu milenial. Iya, dalam waktu 4 bulan. Betul. Dalam waktu 4 bulan kita dapat, dan itu mereka milenials. Betul. Ada yang nonton tayangan kita misalnya bilang, aduh baru tahu tuh. Mungkin ini memang konsumennya adalah bukan konsumen orang-orang yang sudah mutadayyin, orang-orang yang sudah. Berarti saya milenial juga saat masih. Karena masih suka lihat Ustaz. Ya, ternyata mereka nih Pak Sarsan, atau mungkin emak-emak juga, emak-emak yang milenial ataupun yang kolonial yang mungkin dulu nggak sempat belajar gitu. Betul. Nih Sat, menarik banget nih Sat. Kebetulan gini Sat, saya berkecimpung di pendidikan dakwah juga nih Sat ya. Iya. Dengan pengalaman Ustadz yang luar biasa, kira-kira masukan buat kita nih Sat, pendidikan, dakwah melalui pendidikan kira-kira yang harus bagaimana, yang benar-benar bisa kena seperti tadi Ustadz di publik gitu kan, di publik kena semua, sehingga kita benar-benar efeknya terasa banget buat umat. Kira-kira gimana sih Ustadz masukannya untuk dakwah melalui pendidikan? Ya, memang ini pendidikan dahsyat banget ya kan. Gitu ya, Ustadz. Bahkan ada ulama yang mengatakan umin biquwwati tarbiyah, ya, aku percaya dengan kekuatan tarbiyah, pendidikan dengan cinta. Ya, pendidikan bukan sekedar hanya transfer knowledge, tapi juga bagaimana mentransfer akhlak, ya, perilaku, ya kan, dan itu bisa dilakukan oleh guru. Guru katanya kan digugu dan ditiru. Oh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya kan? Kebayang kalau gurunya kencing berlari, murid nggak bisa kencing gitu kan? Karena ngubernya susah gitu kan? Pakai speed berapa dia? Ya, maka mungkin juga kalau seandainya masih ada guru yang merokok misalnya, di kelas aja di kelas aja mereka pasti menghindari gitu. Karena dia itu suka atau tidak suka jadi kudua, karena ada di depan, jadi teladan, ya kan? Bahkan mungkin murid itu kan lihat gurunya kebanyakan, gitu kan? Nah, makanya ini menurut saya sangat dahsyat sekali lewat pendidikan kayak Al-Fida, ya, punya TV juga, kemudian punya pendidikan dari tingkat dasar
ya, menengah sampai SMA, tinggi. SMA, SMK gitu saat ini. SMA, Mudah-mudahan perguruan tinggi juga lagi perguruan tinggi ya. Dan kalau saya udah doktor, nanti saya ngelamar jadi Udah, salah kalau satu tidak saat bareng-bareng. dosen, ya kan? Iya betul Ustaz. Nanti mungkin bisa buka jurusan-jurusan apa ya kan yang Betul, bisa Ustaz. ada saya di sananya. Iya, Ini siap, sangat siap. dahsyat. Saya misalnya SD itu masih teringat betul pesan-pesan guru SD. Makanya kemarin waktu kita 2018 reuni sama teman-teman SD di Mekah. Wis keren reuninya di Mekah. Iya, makanya orang-orang mungkin kalau reuni di apa gitu. Kita mah di mana ya? Iya. Itu alhamdulillah kita bisa terlaksana tuh sama teman-teman SD. Setelah puluhan tahun bahkan lebih dari 25 tahun kita nggak ketemu, pas tersambung lewat medsos, kita gagas, kebetulan ada teman yang udah sukses, malah ada teman-teman juga yang disubsidi ongkosnya gitu ya. Itu nggak kecil. Teman saya tuh Pak Prayudi itu memberikan kita subsidi 10 juta satu orang. Kalau 10 orang udah 100 juta ya kan. Nah, kita bicara ya karena kita basic banget dari pendidikan dasar ya, ditanamkan bagaimana wudhu, bagaimana ibadah, apalagi mungkin kalau dengan suasana keindonesiaan bagaimana wasatiyah ya kan, bagaimana pertengahan. Kita khawatir juga kita mengajarkan Islam yang mendalam, yang kafah, tapi juga mengajarkan kepada mereka bahwa dalam hidup dunia ini memang ada perbedaan, sehingga mereka cenderung bisa bisa toleran, menghormati orang lain, ya kan, tanpa harus menjual agama mereka sendiri, tanpa harus kemudian menjadi orang-orang munafik, ya kan. Nah, ini kan semua dari lembaga pendidikan. Saya sangat percaya dan berharap ya anak saya alhamdulillah misalnya kan yang di SDIT, yang di SMP IT, yang di pesantren, kemudian sama yang ya saja SDIT, SMP IT anak Ustaz semua. Iya, alhamdulillah yang terakhir-terakhir. Kalau yang awal-awal kan dulu nggak sanggup kita. Ya. Di samping baru mulai waktu itu bayarnya juga mahal gitu. Mahal, belum kedugdak gitu ya Ustaz. Iya, belum kedugdak. Itu bahasa Tambun atau bahasa Sunda? Lah kan orang Tambun Ustaz. Iya. Oke. Jadi gitu Ustaz. Saya sangat menaruh harapan banget gitu. Apalagi Al-Fida ini punya televisi, ya Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa jadi obligasi moral ya buat anak-anak gitu kan. Dan anak-anak punya role model untuk maju ya, ada sarana untuk untuk berkembang ke depan. Karena mungkin pesan saya buat anak-anak saya nih di Al-Fida ya. Betul, makasih Ustaz. Saya punya ilmu dikit aja itu bisa ke luar negeri tanpa harus bayar. Keren. Malah misalnya saya terima kasih yang ngajak saya ke Turki sebelum pandemi kemarin ya. Sudah saya naik bisnis kelas pesawatnya. Kemudian juga nggak bayar. Pulang kita juga dikasih untuk oleh-oleh yang nilainya itu sangat-sangat besar. Karena ilmu sedikit. Tapi carilah ilmu dengan ikhlas ya, karena ilmu yang akan menuntun jalan kita. Dan ilmu yang memberikan ketenangan, ketentraman. Contohlah ya waktu saya ceramah di Thailand, di Taiwan, karena kita bisa bahasa Inggris sedikit, kita kan bisa ngobrol sama mereka misalnya, ya kan? Itu sedikit bisa iya, misalnya waktu di pesawat, ya kita request misalnya Muslim meal, ya kan? Kita makannya yang ini, oh dia bilang I'm sorry we didn't have Muslim meal but we have chicken. Oh no, your chicken is different, ya kan, different way, we have to slaughter it, ya kan. Misalnya kita ngomong, wah yang penting ilmu itu walaupun dikit luar biasa. Saya ingat bawa jamaah haji 2005, ya saya bawa jamaah, kemudian ternyata di manifest itu jumlah jamaah sama real yang ada itu beda. Itu problem. Biasanya tertahan kita dalam waktu yang panjang. Betul. Tapi waktu itu saya ingat ya pakai bahasa ya la adri ya Syekh, hada hasba ma'rifati ana. Saya nggak tahu, sama ma'rifati ana. Ada tuh dulu di dalam pelajaran hakibati ana, taukid.
Oh, dia bilang, "Nih orang belajar tauhid juga nih," gitu kan. Itu sampai saya dilepas. Betul, betul. "Taib anta mas'ul?" "Ya na'am, ana mas'ul." Keren. "Idhab." Ada bos ya. Ya, itu bisnya ini masuk. Masya Allah, Besoknya gara-gara besoknya berbondong-bondong Kak Ustadz semua pengen umrohnya. saya alhamdulillah. Gara-gara dikit. Kira-kira Ya, dikit ya. Itu ada kan kata teman, Ustadz dikit, padahal luar biasa ilmunya kan. ya ada teman, mungkin semua pemirsa Alfida TV juga kenal Haji Opik Tomboati. Iya, betul. Itu 7 kali haji bareng saya. Satu kamar kita, selalu 7 tahun berangkat ya. Itu dia pernah bilang, nyesel dulu belajar di pesantren sebentar. Kalau dulu belajarnya banyak, pasti saya lebih baik. Ini punya ilmu dikit aja. Kemudian dia bikin lagu tentang syukur, meledak. Dia diundang ke Eropa untuk festival lagu religi sedunia. Dia bilang, Masya Allah, kata dia. Cuman dikit, apalagi kalau ahli fisika, ahli biologi, ahli matematik ya, teman-teman mungkin yang psikologi ya kan, mungkin dengan itu dia bisa pergi ke seluruh dunia ya dengan gratis dan kemudian mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Tapi betul kata Ustadz, walaupun dia luar biasa di bidang itu, kalau ikhlasannya nggak ada, tetap aja nggak bisa kali saja. Keikhlasannya. Iya. Nah, makanya di situ mudah-mudahan anak-anakku semua mau belajar terus, guru-guru ambil ilmu dari guru-guru kalian ya, dan insya Allah keberkahan hidup akan meliputi kalian semua. Dan kalau ada orang tua juga ya, mungkin tadi ada bisa pelajaran bagaimana pendidikan cinta, bagaimana juga doa. Karena kalau kita lihat anaknya Nabi Nuh tidak bersama ayahnya, padahal ayahnya Nabi. Iya kan? Saat bilang ya Bunayyar ma'ana, wahai anakku sini naik. Enggak, anaknya bilang sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke tempat yang tinggi yang akan melindungi saya dari banjir. Ya, saat dia sedih anaknya tidak bersama dengan dia, Allah bilang, "Innahu laisa min ahlik." Dia bukan keluargamu. "Innahu amalun ghairu saleh." Karena dia bukan orang yang beriman dan beramal saleh, ya kan? Dari sini betapa sesungguhnya al-anbiya la yamlikuna hidayat at-taufiq li ahad. Para nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada anak. Nabi Yusuf tuh hidupnya di jalan. Dulu ada salah satu ustadz saya namanya Ustadz Yusuf ya. Tapi bukan Ustadz Yusuf Mansur, udah senior beliau. Orang kita cuman waktu hamil bacain surat Yusuf ya dengan harapan anaknya ganteng, tapi nggak siap. Dulu Nabi Yusuf tuh dari kecil udah dibuang katanya gitu. Maksudnya penderitaannya gitu kan. Sebelum dia jadi menteri, Nabi Yusuf itu kan dibuang ke sumur, kemudian diambil oleh kafilah dagang, pindah dari satu orang ke orang lain, dijual, bisa menimbaksin dengan harga yang mahal, sampai kemudian dia masuk penjara. Kalau kita lihat kan, siapa yang memiliki hidayah? Dia tidak bersama dengan ayahnya dididik. Tapi kalau Allah yang mendidik, maka dia akan sukses. Nah, kalau al-anbiya la yamlikuna hidayat at-taufiq li ahad. Para nabi aja tidak memiliki hidayah, apalagi kita. Ya, makanya kita sebagai orang tua yang kita punya adalah senjata doa, senjata cinta. Sampaikan itu dengan bahasa cinta kepada mereka, insya Allah. Kalau istilahnya orang stand up comedy, karena saya di samping ceramah, pernah juga saya beberapa kali ditantang stand up comedy gitu kan. Walaupun sekarang saya agak batasin gitu kan, karena kalau nanti saya ngetop juga jadi seorang komedian, seorang komika gitu, nanti takutnya bias gitu ya kan. Benar. Takutnya nanti pas saya lagi khotbah Jumat orang ngarepinnya ada punchline gitu kan, wah nih ada punchline-nya nih gitu kan. Nah, jadi ini mungkin buat ayahanda bunda yang juga menyaksikan tayangan ini gitu kan. Sangat dahsyat cinta dan kasih sayang. Luar biasa. Judulnya juga nanti keren. Bahasa cinta dakwah menurut Iya, hidayah itu dari Allah. Dan doa orang tua yang baik-baik itu mustajab sama anak-anaknya. Mungkin ada sekarang masih males anaknya, masih belum giat segala macam. Jangan pernah berhenti untuk berdoa.
Iya, siap. Luar biasa ini Ustadz. Saya Hmm, mendapatkan ilmu yang bisa ketawa baru terasa lepas ketawa mau Ustadz nih saya ngobrol begini. Masya Hampir Allah. udah 15 desain nih saat kita Ustadz. Masya Tapi alhamdulillah ilmunya, Allah. pencerahannya luar biasa. Allah, Allah, Lewat nih dari Allah. target waktu nih saat. Tapi saat mudah-mudahan kita bisa bisa dapat memberikan pencerahan lah buat anak-anak didik kita. Amin, amin, Ya, saya mungkin ada kalimat amin. yang mungkin Ustaz Mudah-mudahan ada sampaikan. manfaat. Iya, ya Ya, kebetulan ini, ya. Coba silakan Ustaz langsung sampaikan yang di yang akhir. makanya semua itu kita lakukan ya. Misalnya yang mau belajar sains, mau belajar eh, ilmu-ilmu yang lain gitu ya, selain dari ilmu syar'i, semua harus berangkat dari niat karena Allah. Ya, Oke, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita akan dapat sesuai dengan niat kita. ya, Kita tahu kan ada ahli sedekah, ahli baca Quran, kemudian ahli ibadah dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kebersihan niat. Makanya diawali dari kebersihan niat, mau mendidik anak, ya mudah-mudahan mereka jadi qurrata ayun, ya amin, di amin. Alfida dititipkan, guru-guru juga pastinya begitu, ya. Sehingga insya Allah murid-muridnya juga akan memberikan kebaikan buat kehidupan Ya, kita, ya. Bahkan kan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am, ya kan? Kalau kita bisa mengarahkan satu orang aja, itu lebih bagus daripada onta merah, ya. Dan ya tadi juga saya sampaikan kalimat yang terbaik adalah kalimat orang-orang yang mengajak ke jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya. ya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya, 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 ya. Ya, mari kita bersama-sama Ustadz kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.